Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sufina, NIM 1904030008. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengendalian atau controlling. Topik yang akan dibahas adalah 1. Pengertian pengendalian, 2. Fungsi pengawasan, ketiga, ciri-ciri pengendalian, 4. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, yang kelima, prinsip-prinsip pengendalian, yang keenam, proses pengendalian, yang ketujuh, jenis-jenis pengawasan, dan yang kedelapan, teknik-teknik pengawasan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian pengendalian. Edi Soekarno menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, dan pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Sedangkan menurut Anthony N. Govindarajan dalam bukunya yaitu Management Control System mengungkapkan, Management control is the process by which managers influence other members of the organization to implement the organization strategies, di mana artinya adalah pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan oleh manajer untuk membuat anggota-anggotanya dalam organisasi tersebut menjalankan strategi organisasi yang telah dibuat. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan. Yang kedua, mempertinggi rasa tanggung jawab. Yang ketiga, untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis. Yang keempat, untuk memperbaiki berbagai kesalahan dan juga penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga adalah ciri-ciri pengendalian, yaitu 1. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya atau resource yang digunakan, baik manusia, alat-alat, dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Yang keempat adalah unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, detektor. Detektor ini berfungsi untuk mencari informasi tentang aktivitas kerja. Yang kedua, selektor. Setelah detektor mendapatkan informasi tentang aktivitas kerja, kemudian informasi-informasi tersebut dibandingkan dengan kriteria aktivitas standar yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh efektor, di mana efektor ini adalah orang yang akan memperbaiki aktivitas jika terjadi penyimpangan, sehingga kembali ke kriteria yang seharusnya. Yang keempat adalah komunikator. Komunikator ini berfungsi untuk mengkomunikasikan semua aktivitas secara dinamis dan berkelanjutan, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan lagi. Yang kelima membahas tentang prinsip-prinsip pengendalian. Beberapa prinsip-prinsip pengendalian menurut Harold Kohns dan Krill O'Donnell pada tahun 1988 nyatakan bahwa pertama, prinsip tercapainya tujuan atau prinsip of assurance of objective, yaitu adalah pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindarkan penyimpangan atau deviasi dari perencanaan. Yang kedua, prinsip efisiensi pengendalian atau prinsip of efficiency of control, di mana adalah pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindarkan
deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab pengendalian atau Principle of Control Responsibility. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, prinsip pengendalian terhadap masa depan atau Principle of Future Control. Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang kelima, prinsip penyesuaian dengan organisasi atau Principle of Organization. Pengendalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana. Yang keenam akan kita bahas adalah proses pengendalian. Pendapat tentang pengendalian banyak dilakukan oleh para ahli, antara lain menurut pendapat Hasibuan pada tahun 1990 menyatakan bahwa proses pengendalian atau kontrol dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar-standar atau dasar untuk melakukan kontrol. Di sini artinya manajer membuat rencana-rencana kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mengukur pelaksanaan kerja, di mana setelah rencananya itu telah dibuat dan dibagi menjadi beberapa bagian dan telah diberikan orang untuk bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Selanjutnya manajer melakukan pengkontrolan atau pengawasan dari pelaksanaan pekerjaan mereka. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi. Di sini artinya manajer mendapatkan informasi-informasi atas kegiatan yang dilakukan, kemudian dia membandingkan dengan standar dari perusahaan tersebut, apakah sesuai, apakah tidak. Jika tidak, barulah melakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga tidak ada lagi penyimpangan dan terlaksananya lah kegiatan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh adalah jenis-jenis pengawasan. Berdasarkan subjek yang mengawasi, yang pertama adalah controlling managerial dan staff. Di sini artinya pengawasan dilakukan oleh manajer dan pegawai perusahaan tersebut. Yang kedua adalah controlling internal dan eksternal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh manajer dari perusahaan dan pengawasan eksternal bisa saja dilakukan oleh pemerintah seperti BPK, Badan Pengawas Keuangan. Yang ketiga, controlling formal dan informal. Controlling formal itu dilaksanakan oleh badan resmi dari pemerintahan dan controlling informal itu dilaksanakan oleh badan yang tidak resmi. Yang keempat adalah controlling langsung dan tidak langsung. Controlling langsung itu pengawasan langsung dilakukan di tempat tujuan atau langsung ke perusahaan atau organisasi yang akan diawasi. Dan pengawasan tidak langsung artinya pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dan tidak langsung ke tempat tujuan. Untuk tambahan, yang controlling informal itu biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar mengenai pengawasan terhadap perusahaan atau organisasi. Yang kedua, berdasarkan objek yang diawasi. Manajer mengawasi kejujuran, kesetiakawanan, tingkah laku, kerajinan, dan kesetiaan para karyawannya. Yang ketiga, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif itu dilaksanakan pada saat sebelum terjadinya penyimpangan, kesalahan, dan penyelewengan. Sedangkan pengawasan represif dilaksanakan pada saat sudah terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dan penyelewengan.
Dan yang keempat, berdasarkan sistem. Inspeksi adalah melakukan suatu pemeriksaan setempat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sendiri keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan komparatif adalah suatu kegiatan membandingkan antara hasil yang didapatkan dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, verifikatif adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh para staf, terutama dalam bidang keuangan dan atau material. Yang keempat adalah investigatif, adalah melakukan suatu penyelidikan dengan tujuan untuk mengetahui atau membongkar terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang tersembunyi. Yang terakhir kita membahas tentang teknik-teknik pengawasan. Control through audit adalah suatu controlling dengan melakukan rangkaian pemeriksaan atau verifikasi atau audit secara sistematis. Yang kedua, control by inspection adalah controlling yang menitik beratkan pada berbagai hal yang menyolok terhadap penyimpangan tersebut. Yang ketiga, control through time adalah suatu controlling yang memperhatikan penggunaan waktu dan waktu yang diberikan. Yang keempat adalah control through key person adalah controlling yang menitik beratkan pada orang-orang yang dapat dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tersebut. Yang kelima adalah control through cost adalah controlling yang menitik beratkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian atau controlling. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.